Pada kesempatan kali ini saya akan membahas singkat mengenai Perang Uhud yang terjadi pada tanggal 23 Maret 625 Masehi. Setelah kalah dalam Perang Badar, kafir Quraisy Mekah merencanakan untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi, mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Al-Walid. Keinginan balas dendam dari Abu Sufyan dan kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada Perang Badar, kecemburuan kaum Quraisy terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah, dan keinginan kaum Quraisy untuk menghilangkan dominasi Nabi Muhammad SAW di kawasan Madinah menjadi hal yang melatar belakangi terjadinya Perang Uhud. Al-Abbas menulis surat kepada Nabi Muhammad memberitahu tentang berhimpunnya bala tentara Quraisy dan keberangkatan mereka. Setelah mendapat surat dari Al-Abbas, kaum muslimin bermusyawarah apakah akan keluar dari Madinah atau tidak. Nabi Muhammad SAW berpendapat untuk tidak keluar dari Madinah. Namun sebagian besar sahabat mendesak beliau untuk keluar. Maka Nabi pun menuruti mereka. Berangkatlah Rasulullah dan pasukan kaum muslimin pada hari Jumat. Di tengah perjalanan antara Madinah dan Uhud, akibat hasutan orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul bersama 300 pasukan kembali ke Madinah. Mus'ab bin Umair, salah satu sahabat Nabi yang menyaksikan kejadian yang memprihatinkan tersebut, merasa sedih. Jiwanya mengeluh melihat perbuatan orang munafik yang tampak mencintai Islam padahal tidak. Mengapa mereka melakukan perbuatan tercela ini? Apakah keimanan dan ketakwaannya kurang mantap? Pikir Mus'ab bin Umair. Sisa 700 orang dalam pasukan kaum muslimin dan hanya terdapat 100 orang yang memakai baju besi dan mereka hanya memiliki 2 ekor kuda. Satu untuk Rasulullah dan satu lagi milik Abu Bardah. Di pihak kaum musyrikin, di sayap kanan mereka ada pasukan berkuda yang dipimpin Khalid bin Al-Walid, dan di sayap kiri ada pasukan berkuda dipimpin Ikramah bin Abu Jahal. Nabi Muhammad berkata kepada Az-Zubair bin Al-Awam, "Hadapi Khalid dan hadang terus dia." Sejumlah orang lainnya Rasulullah perintahkan agar selalu menghadang pasukan berkuda kaum musyrikin. Nabi Muhammad menyuruh Abdullah bin Zubair bin An-Nu'man Al-Ausi memimpin barisan para pemanah. Para pemanah itu ada 50 orang banyaknya. Nabi Muhammad menempatkan mereka di atas sebuah bukit kecil yang tinggi seraya berpesan kepada mereka, "Jagalah bagian belakang kami. Jangan sampai mereka membokong kita dari belakang. Hujani mereka dengan anak panah, karena pasukan berkuda tidak berani melawan anak panah. Sungguh, kita akan tetap menang selagi kalian bertahan di posisi kalian. Ya Allah, aku persaksikan mereka kepadamu." Pada mulanya, Abu Sufyan berseru-seru mencaci maki dan melaknati dengan cacian terburuk dan laknatan yang paling keras. Selanjutnya, keluarlah Tahlan bin Abu Talha membawa bendera kaum musyrikin. Dia menantang untuk berperang tanding, namun tidak ada seorang pun dari pasukan kaum muslimin tampil menghadapinya. Maka tampillah Ali bin Abi Thalib untuk menghadapinya. Dia pukul orang itu dan berhasil memenggal kedua kakinya. Kemudian bendera kaum musyrikin diambil oleh pasukan lainnya. Setiap kali bendera kaum musyrikin diambil oleh seseorang, maka terbunuhlah dia. Demikianlah hingga 11 orang pembawa bendera kaum musyrikin yang tewas berturut-turut. Setelah para pembawa bendera semuanya terbunuh, maka bala tentara kaum musyrikin terpecah-pecah. Saat itulah kaum muslimin mulai menyerang. Dihantamnya mereka sampai tidak berdaya, dan menyingkirlah mereka dari posisi mereka semula. Kaum musyrikin mundur. Selanjutnya, kaum muslimin mendatangi perkemahan mereka dan mengambil harta rampasan perang yang ada di sana. Mereka sibuk dengan urusan itu,
sampai melupakan perintah Rasulullah untuk bersabar dan tetap bertahan. Namun mereka tidak mematuhinya, sehingga saat itulah kaum musyrikin berbalik menyerbu kembali. Khalid bin Al-Walid yang kala itu belum masuk Islam, melihat bukit tempat para pemanah kosong dan tinggal sedikit penjaganya, maka dia pun menyerbu ke sana dari balik bukit dengan pasukan berkudanya. Mereka menyerang para pemanah yang tersisa dan membunuh komandan mereka, Abdullah bin Jubair, dan menyiksanya. Dalam waktu yang singkat, maka kekalahan pun berpihak kepada kaum muslimin, karena mereka melanggar apa yang dilarang Rasulullah. Mereka harus menanggung akibat dari pelanggaran itu. Terjadilah kekacauan di kalangan bala tentara kaum muslimin. Saat itu kaum muslimin terpecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok di antaranya terus mundur mendekati Madinah. Mereka tidak kembali sampai peperangan usai. Satu kelompok lagi panik saat mendengar bahwa Nabi Muhammad terbunuh. Maka mereka bermaksud membela diri atau meneruskan peperangan sampai terbunuh. Namun sedikit demi sedikit mereka tahu bahwa Nabi Muhammad masih hidup. Kelompok satunya adalah kelompok yang tetap bertahan bersama Nabi Muhammad. Di tengah kekacauan di antara pasukan muslimin, Mus'ab bin Umair menyadari keselamatan Rasulullah yang tengah terancam. Dia langsung menyerbu ke tengah barisan musuh seorang diri. Tangan kanannya memegang pedang, sedangkan tangan kirinya memegang bendera kebesaran kaum muslim. Musuh yang mendekati Mus'ab bin Umair pasti akan tercungkal dengan tubuh terpotong. Musuh menjadi terkesima menyaksikan keberanian dan kehebatan Mus'ab bin Umair. Serangan yang mulanya ditujukan kepada Rasulullah kini beralih untuk menghadapi amukan Mus'ab bin Umair. Pasukan Quraisy mengepung sahabat Nabi tersebut dengan ketat. Dalam satu kesempatan, musuh berhasil menebas pedang ke tangan Mus'ab yang tengah memegang bendera. Tanpa mengeluarkan pekikan, tangan kanannya melepas pedang dengan cepat, menyambar bendera agar tetap berkibar dengan megah. Kemudian musuh kembali menebas tangan kanan Mus'ab bin Umair hingga putus, seolah tak merasakan penderitaannya. Mus'ab bin Umair mengapit bendera tersebut dengan pangkal lengannya. Musuh tanpa ampun menghantam Mus'ab bin Umair dengan berbagai macam senjata. Setelah bertahan dengan kekuatannya, tubuh Mus'ab bin Umair ambruk ke bumi. Di sisi lain, Rasulullah begitu tahan, tidak bergeser dari posisi beliau ketika kaum muslimin mundur, kacau dan saling berbunuhan. Ibnu Sa'ad berkata, Rasulullah masih tetap memanah dengan busurnya, sampai busur panah itu hancur berkeping-keping. Lalu beliau melempar batu-batu. Posisi beliau paling dekat dengan musuh. Ini menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang paling pemberani dan paling tabah. Orang-orang yang bertahan di sisi Rasulullah ada 14 orang. 7 orang di antaranya dari kaum Muhajirin. Adapun 7 di antaranya dari kaum Ansor. Sebab dari kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud yaitu jumlah pasukan kaum Quraisy yang lebih banyak, yaitu 3.000 orang, 700 di antaranya memakai baju besi, dilengkapi dengan 200 ekor kuda. Sementara bala tentara kaum muslimin hanya 700 orang saja. Di antara mereka yang memakai baju besi hanya 100 orang, dan kuda yang dimiliki hanya 2 ekor. Setelah Rasulullah merapikan barisan kaum muslimin di kaki gunung Uhud dan menempatkan pemanah di sebuah bukit kecil, beliau memerintahkan para pemanah agar tidak meninggalkan posisi mereka. Tapi ternyata mereka menginginkan ghanimah. Mereka turun dan meninggalkan posisi mereka, sehingga pasukan berkuda kaum musyrikin menyerang kembali. Hal itu yang menjadi penyebab utama kalahnya kaum muslimin dalam perang Uhud.